Kita sekalian yang berkumpul di dalam perayaan Natal, hari raya Natal 25 Desember 2023. Pada kesempatan ini kita permohonan kita akan mendengarkan pesan yang mulia Natal 2023 yang mulia Bapak Senior Petrus Tuhan. Kemuliaan kepada Allah dan damai sejahtera bagi manusia. Saudara-saudari yang terkasih, bersama hari kembali dalam perjalanan hidup kita. Kita bersyukur kepada Allah atas kebaikan hati untuk menganugerahkan kehidupan keselamatan dalam peristiwa kelahiran putranya Yesus Kristus. Kita bersukacita dalam kehidupan iman kita di tengah dunia yang sedang hiruk-pikuk dalam banyak hal yang menggelisahkan kita. Kita merasa prihatin karena banyak gejolak sosial yang mengganggu kehidupan kita bersama. Kita merasa sedih atas berbagai peristiwa yang menyedihkan kemanusiaan, khususnya peperangan, perdagangan orang, peredaran narkotika, dan sebagainya. Tetapi menjadikan peristiwa kelahiran Yesus Kristus menjadi dan menentukan pengharapan agar kita mengupayakan kerjasama untuk menjalankan kebaikan itu menuju keadilan dan perdamaian yang memajukan kesejahteraan bersama. Rasul Paulus berkata, betapa sehat sedikit dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan diri sendiri atau pujian yang sia-sia. Saudara-saudari yang terkasih, di tengah proses pencerahan pemilu dalam kehidupan berbangsa, kita berjumpa dengan tantangan untuk menjalankan perjuangan yang adil. Kita telah memiliki kemauan bersama untuk menghadirkan proses yang baik, yang benar, yang waras, agar perjalanan bangsa kita ini dapat terlaksana sesuai dengan kewajiban untuk mensejahterakan masyarakat, khususnya mereka yang bergantung. Oleh karena itu kita perlu menemukan gaya hidup yang tepat agar kedaulatan warga dapat tumbuh dengan baik dan bertanggung jawab. Pada gilirannya masyarakat termasuk umat Katolik boleh berperan dalam memberikan suara bagi para calon yang sejatinya mampu menjaga, memelihara, menyuburkan, dan mencerahkan kehidupan bersama yang semakin adil dan sejahtera di masa depan. Jadi Bapak Usuk mengharapkan agar kita semua memberikan suara, jangan menjadi golput. Golput itu artinya apa? Golongan putih, bukan yang orang baju putih ini. Golput itu artinya orang yang tidak memberikan suara, padahal dia bisa untuk memberikan suara. Kita aktif dengan mengedepankan kepentingan bangsa dalam sikap dan tindakan menuju Indonesia yang maju, sejahtera dan damai. Karena tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup kita sehari-hari, kita hendaknya berlaku sebagai warga yang gemar bersahabat dengan semua orang, yang pada gilirannya membangun daya untuk merangkul dan memperbaiki kehidupan bersama. Dengan cara demikian kita menghadirkan kebaikan peristiwa Natal yang membawa damai dan sukacita. Dalam sukacita Natal,
kita bangun kembali harapan akan persahabatan dengan Allah dan sesama dalam bingkai Pancasila, di mana ketuhanan meraja kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita peduli satu sama lain di dalam kehidupan berbangsa dan bergereja, agar insan pribadi Indonesia semakin mengalami martabat. Dengan demikian Natal menggemakan lagi tanda kemuliaan Allah dan damai sejahtera bagi manusia. Kemuliaan kepada Allah di tempatnya yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara-saudari terkasih, Sinode para uskup di Roma sudah berlangsung dalam tahapan pertama, dengan perhatian akan persekutuan, partisipasi, dan perutusan. Kita masih ingat tahun lalu atau 2 tahun lalu kita mulai dari kita KUB, gereja-gereja Kristen itu namanya PGI, Persekutuan Gereja Indonesia. Nama apa? PGI. Itu semua gereja Kristen, baik Kristen Protestan, Kristen denominasi, Pentekosta, itu semua masuk dalam PGI. Kalau gereja Katolik punya hanya satu, namanya KWI. Nama apa? KWI itu artinya Konferensi Wali Gereja Indonesia. Jadi kalau yang agama Kristen ini semua gereja itu masuk dalam PGI, yang Katolik itu hanya satu. Katolik ini dia tidak bisa bercampur dengan agama-agama yang lain. Seluruhnya sama. Kalau di Indonesia ini namanya KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia. Yang diketuai oleh yang namanya kardinal. Kardinal ini bukan dia lebih tinggi dari para uskup, tidak. Pemimpin yang sederajat, primus inter pares. Jadi dia berdiri begini, tetapi dia memimpin, tetapi mereka sederajat. Itu namanya primus inter pares. Jadi bilang bukan yang satu lebih tinggi dari yang lain. Semua uskup ini sama, mereka punya kedudukan, tetapi ada yang diangkat sebagai dalam Konferensi Wali Gereja Indonesia, di mana mereka adalah sebagai kardinal. Dan kita sekalian yang 2 tahun lalu telah mengadakan namanya Sinode, itu sudah habis, sudah selesai pembahasannya di KWI dengan tema berjalan bersama menuju Indonesia damai. Dan sekarang sudah berlangsung pertemuan para uskup di Roma dalam sidang tahapan yang pertama. Peristiwa-peristiwa gereja dan berbangsa ini menuntut kita untuk bersyukur bersama dalam peristiwa Natal. Warta sukacita dalam hidup kita sebagai murid-murid Kristus. Kita mengalami keagungan kasih Allah yang menggerakkan kita untuk belajar menjadi bijaksana menuju persaudaraan yang berkelanjutan secara manusia. Dalam semangat sukacita penuh syukur ini, kita saling mengucapkan selamat Hari Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 dengan gembira dan sepenuh hati dalam pengharapan teguh. Sukacita Natal kiranya memenuhi hati kita dalam keluarga dan persekutuan hidup iman kita. Yesus Kristus Putra Allah yang menjelma menjadi manusia, Immanuel, memberkati persekutuan hidup iman kita yang berwatak sesama dalam kasih setia Allah. Kupang, 8 Desember 2023, salam dan berkat uskupnya, Monsignor Petrus Turan. Itu merupakan pesan yang mulia Bapak Uskup Agung Kupang bagi kita sekalian, agar kita sekalian yang pertama aktif dalam kehidupan untuk menuju pencerahan pemilu, yang kedua agar kita membangun persekutuan, partisipasi, dan keputusan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.